Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Kusumawati dengan NIM 082111333006 sebagai salah satu peserta mata kuliah Optika Modern. Di sini saya akan buat video presentasi mengenai review jurnal dari judul yang telah disediakan. Sebelum itu, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, dari judul yang saya ambil ini adalah desain sistem deteksi kerusakan jaringan dermis akibat paparan laser NDIAC dengan metode ekstraksi fitur dari capture mikroskop digital sebagai salah satu judul skripsi, di mana konsen dari pembahasan video ini adalah terkait implementasi fenomena dari judul yang ada dan besaran-besaran fisis yang mempengaruhi fenomena yang terjadi pada judul ini dengan dosen pengampu mata kuliah salah satunya adalah Profesor Dr. Retna Apsari MSI. Nah, setelah itu kita akan masuk dulu ke bagian latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan mengapa perlu saya review di sini sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah. Seperti yang kita ketahui, paparan laser NDIAC pada jaringan kulit mencit ini telah menjadi fokus penelitian yang sangat penting, mengingat potensinya yang sangat berdampak dengan signifikan terhadap kesehatan kulit dan perlindungan tubuh terhadap faktor eksternal. Nah, pada dasarnya interaksi antara laser NDIAC dan jaringan kulit ini melibatkan beberapa serangkaian fenomena, antara lain fenomena fotokimia, fototermal, fotoablasi, plasma induksi ablasi, dan juga fotodisruption. Yang beberapa fenomena ini disebabkan oleh beberapa besaran fisis yang telah diteliti dalam percobaan ini, yaitu tegangan pumping, intensitas warna piksel, serta dosis energi. Bagaimana interaksi antara besaran fisis yang ada ini membentuk atau mempengaruhi fenomena yang terjadi akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Nah, tujuan dari dibahasnya penelitian ini atau dilakukan penelitian ini, namun untuk saya yang mereview, maka tujuan dari dibuatnya video ini adalah yang pertama untuk menganalisis fenomena apa saja yang terjadi pada percobaan ini, kemudian yang kedua adalah menganalisis besaran apa saja yang digunakan untuk menjustifikasi beberapa fenomena yang ada tadi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan hubungan besaran fisis yang ada dengan fenomena yang terjadi. Nah, adapun metode penelitian yang dilakukan pada judul ini, seperti yang tertera pada jurnal, dalam penelitian ini kita menggunakan mikroskop digital yang merupakan sebuah langkah kritis untuk mendapatkan citra digital dari preparat jaringan kulit mencit, di mana proses ekstraksi fitur warna pada citra ini melibatkan intensitas tiga warna kanal. Ada warna merah yang disimbolkan dengan R, red, kemudian warna hijau yang disimbolkan dengan G, green, kemudian ada yang disimbolkan juga dengan warna biru atau disimbolkan blue, P. Di mana itu semua masing-masing warnanya diukur melalui histogram untuk menentukan rentang intensitas pada masing-masing fitur. Nah, fitur yang diteliti pada percobaan ini juga ada tiga. Yang pertama, fitur pada jaringan normal, kemudian ada pada fitur jaringan pendarahan, kemudian ada pada fitur lubang, yang kemudian digunakan dalam analisis selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tegangan pumping, intensitas warna piksel, dosis yang menjadi fokus utama dalam menentukan atau proses justifikasi beberapa fenomena yang ada. Kemudian kita masuk ke bagian analisis dan hasil. Nah, langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan citra digital dan tampilan desain ini digunakan sebuah frame grabber. Setelah didapatkan citra digital pada jaringan kulit, maka kita akan melakukan ekstraksi fitur warna dengan menggunakan histogram yang akan ditampilkan setelah ini. Nah, pada penelitian ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita menggunakan tiga segmentasi warna, R, G, dan B, di mana R adalah red merah, G merupakan green hijau, dan juga B merupakan blue biru. Sehingga nanti histogramnya itu juga jumlahnya ada tiga buah yang disimbolkan histogram R untuk warna merah, kemudian histogram G untuk warna hijau, kemudian ada histogram B untuk warna biru.
Nah, di sini ada tiga hasil data penelitian yang saya ambil dan kemudian saya capture masukkan dalam PPT ini. Yang pertama ada tabel ke-1 menjelaskan terkait rata-rata intensitas frekuensi tertinggi pada fitur jaringan normal. Nah, apa maksud tabel di sini? Maksud tabel di sini untuk yang pada fitur jaringan normal pada kanal merah, hijau, dan juga biru pada saat diberikan tegangan pumping dengan berbagai variasi tegangan pumping. Anggap saja ketika kita memberikan tegangan pumping sebesar 500 volt, maka intensitas warna merah yang muncul sebanyak 153, kemudian intensitas warna hijau sebanyak 115, dan intensitas warna biru sebanyak 98. Begitu pula untuk pembacaan di setiap perbedaan tegangan pumping yang ada. Nah, pembacaan itu, cara pembacaannya juga sama untuk membaca tabel rata-rata intensitas frekuensi tertinggi fitur jaringan pendarahan. Kalau tadi kan fitur jaringan normal, kemudian sekarang tabel 2 ini pada fitur jaringan pendarahan, kemudian yang tabel 3 ini untuk frekuensi pada fitur lubang. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa di sini kita menggunakan tiga klaster warna untuk masing-masing histogram, ada merah, hijau, dan juga biru yang diterapkan ketika intensitas warna itu pada ketiga jenis fitur, ada fitur jaringan normal, fitur jaringan pendarahan, dan fitur jaringan lubang. Nah, dari hasil data pada yang sudah ditabulasikan pada tabel tadi, kita tahu bahwasannya berdasarkan rata-rata intensitas frekuensi tertinggi tiap fitur yang ditunjukkan pada tabel 1, 2, dan juga 3, maka rentang intensitasnya bisa kita ketahui. Nah, di sini dituliskan, sudah saya tuliskan juga, pada fitur jaringan normal, untuk warna merah itu rata-rata muncul sekitar 153 sampai 181. Kemudian untuk warna hijau sekitar 85 sampai 143 intensitas kemunculan warnanya. Kemudian ada warna biru atau blue, itu intensitas kemunculannya sekitar 98 sampai 122. Itu pun cara pembacaannya sama hasilnya untuk fitur yang pendarahan, untuk intensitas warna merah, hijau, dan juga biru. Kemudian juga ada fitur lubang sama untuk intensitas warna merah, hijau, dan juga biru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan untuk menelisik lebih jauh terkait beberapa fenomena yang terjadi pada percobaan ini. Selain itu juga mengamati besaran fisik apa yang apa ya berperan untuk menjustifikasi atau eh, menghubungkan antara proses terjadinya beberapa peristiwa ini. Nah, seperti yang kita ketahui, paparan laser NDY pada jaringan kulit ini menghasilkan serangkaian fenomena interaksi yang melibatkan proses kompleks pada tingkat mikroskopis, antara lain photochemical interaction, thermal interaction, photoablation, dan plasma induction ablation. Nah, dalam konteks ini, tegangan pumping, intensitas warna piksel, dan dosis energi itu menjadi besaran fisik utama yang paling penting untuk merinci dan mengarahkan setiap tahap fenomena yang nantinya membantu kita untuk menjustifikasi eh, besaran ini bisa menyebabkan terjadinya proses atau fenomena ini seperti itu. Seperti yang kita ketahui kan ini judul penelitiannya menggunakan laser NDF. Nah, ada beberapa kriteria atau alasan tertentu kenapa kok kita menggunakan laser NDF pada percobaan ini. Nah, penggunaan laser NDF ke dalam penelitian ini tuh dipilih karena sifat-sifat khusus yang dimiliki laser NDF ini bisa berperan penting dalam mengamati fenomena yang terjadi pada percobaan ini. Nah, laser NDF sendiri memiliki panjang gelombang yang bisa menembus jaringan lebih dalam. Artinya, laser NDY ini memiliki panjang gelombang yang sekiranya bisa menembus jaringan yang nantinya dapat mengakibatkan fenomena-fenomena yang kita kehendaki untuk terjadi. Karena tidak semua laser memiliki panjang gelombang yang sama untuk bisa menghasilkan fenomena yang kita amati. Sehingga nanti laser NDY ini memungkinkan penetrasi yang efektif ke lapisan-lapisan di bawah permukaan kulit. Nah, selain itu, laser NDY ini juga memberikan dosis energi yang nantinya bisa kita kendalikan dengan baik. Kemudian memungkinkan pemodelan yang tepat terhadap kondisi paparan yang dapat dihasilkan dan diukur secara konsisten. Intinya penggunaan laser dalam penelitian untuk mengamati beberapa fenomena ini tidak bisa sembarangan. Artinya ada beberapa
fenomena yang memang itu hanya bisa diamati dengan laser-laser tertentu. Nah, salah satu fenomena yang terjadi pada percobaan ini itu bisa diamati menggunakan laser NDX, sehingga alasan utama digunakan laser NDX adalah hal tersebut. Nah, kemudian kita akan bedah satu-satu terkait ketiga besaran fisis yang kita jelaskan di awal, meliputi tegangan pumping, kemudian ada intensitas warna piksel, kemudian ada juga eh, dosis. Nah, tegangan pumping di sini merupakan sebuah besaran fisis yang mencerminkan energi yang diberikan ke medium laser NDA yang nantinya untuk merangsang emisi foton. Nah, dalam konteks paparan laser pada jaringan kulit mencit ini, tegangan permukaan itu bisa menjadi kunci dalam mengatur sejauh mana energi laser ini bisa diserap oleh jaringan. Nah, pengaturan tegangan pumping ini nantinya akan mempengaruhi intensitas energi laser yang dapat digunakan untuk memicu fenomena seperti fotokimia, thermal, ablasi, dan pembentukan plasma. Nah, setelah itu kita akan beralih ke besaran intensitas warna piksel. Nah, intensitas warna piksel dalam citra digital ini memberikan informasi terkait sejauh mana suatu wilayah ini di jaringan bisa menyerap atau merefleksikan atau memantulkan energi laser. Nah, peningkatan intensitas warna piksel ini mencerminkan atau merepresentasikan peningkatan suhu atau penyerapan energi laser yang signifikan pada wilayah tertentu. Nah, dalam hal ini, intensitas warna piksel ini bisa menjadi petunjuk visual tentang perubahan suhu lokal pada tingkat mikroskopis selama paparan laser tersebut. Nah, analisis intensitas warna piksel ini membantu kita untuk memetakan distribusi energi, kemudian mengidentifikasi area mana yang memiliki respon lebih intens selama proses dipapari laser tersebut. Nah, kemudian ada besaran terakhir yaitu besaran terkait dosis energi, di mana dosis energi ini merupakan sebuah besaran fisis yang menggambarkan total energi yang diterima oleh jaringan selama paparan laser. Nah, pemilihan dosis energi yang sesuai ini nantinya bisa memungkinkan replika kondisi eksperimen yang konsisten dan bisa diukur. Kemudian memastikan hasil pengamatan fenomena bisa diandalkan dan juga reproduktif. Selain itu, dosis energi ini nantinya diharapkan juga bisa menjadi landasan untuk analisis kuantitatif dampak paparan laser pada jaringan kulit mencit ini. Argumentasi yang mendukung antara hubungan kedua besaran yaitu dosis energi dan intensitas fenomena ini melibatkan pemahaman bahwasanya ketika kita memberikan dosis energi yang lebih tinggi, maka dia akan menciptakan energi yang lebih besar, melahirkan sebuah probabilitas lebih besar untuk menciptakan energi yang lebih besar untuk diserap oleh jaringan. Nah, hal ini nantinya kan bisa memicu efek yang lebih besar pada tingkat molekuler dan struktural, seperti nanti peningkatan suhu yang secara signifikan, kemudian ada perubahan kimia dalam jaringan dan akhirnya fenomena seperti bisa terjadi fenomena seperti pendarahan dan juga pembentukan lubang. Nah, dari sini kita juga sudah tahu ternyata ketiga besaran tegangan pumping, intensitas warna piksel dan dosis energi tadi saling berkaitan dan bisa melahirkan beberapa fenomena seperti photoablation, pembentukan plasma, kemudian ada ablasi dan lain ya sebagainya sesuai yang sudah saya katakan di awal tadi. Nah, kemudian kita akan masuk ke eh, bagian kesimpulan. Nah, penelitian ini itu ternyata mengungkapkan bahwa paparan laser ND yang pada jaringan kulit mencit ini menciptakan sejumlah fenomena interaksi kompleks. Fenomena tersebut seperti yang saya sebutkan ada photochemical interaction, kemudian ada thermal interaction, kemudian ada fotoablasi, kemudian ada photodisruption dan plasma induksi ablasi atau proses pembentukan plasma. Nah, selain itu, besaran fisik seperti tekanan pumping, intensitas warna piksel, dan dosis energi memainkan peranan sentral yang paling penting dalam merinci dan menjelaskan setiap dampak yang terjadi akibat paparan laser pada tingkat mikroskopik ini, sehingga bisa timbul fenomena-fenomena yang bisa kita amati. Nah, dalam konteks dosis energi, eksperimen dengan variasi dosis energi
dosis energi ini menunjukkan bahwasanya dosis yang lebih tinggi secara konsisten itu bisa menghasilkan kerusakan yang lebih serius pada jaringan kulit, termasuk pendarahan atau pembentukan lubang seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, hal ini itu bisa memperkuat pemahaman kita bahwa dosis energi memiliki pengaruh langsung terhadap intensitas fenomena yang diamati. Selanjutnya, tegangan pumping ini juga menjadi faktor penentu dalam penyedia energi awal untuk merangsang medium gain laser dan NDIAC-nya. Nah, intensitas warna pikselnya itu sendiri yang dihasilkan pada citra digital tadi memberikan petunjuk visual pada kita tentang seberapa banyak penyerapan energi laser yang terjadi pada jaringan. Sedangkan nanti dosis energinya sendiri itu akan menjadi parameter kunci yang bisa mencerminkan total energi yang diterima oleh jaringan selama pemaparan. Nah, dengan memahami hubungan besaran fisis dan juga fenomena yang terjadi, penelitian ini tuh bisa memberikan kontribusi pada kita terkait konteks pemahaman dampak paparan laser NDIAC pada tingkat mikroskopik tentunya pada jaringan kulit. Nah, implikasinya kita paham bahwasanya penelitian ini bisa membuka pengembangan metode deteksi kerusakan jaringan dan pemahaman lebih lanjut terkait bagaimana respon jaringan terhadap paparan laser tertentu. Nah, berikut kurang lebih yang dapat saya sampaikan terkait judul review jurnal dari salah satu judul skripsi yang disediakan oleh Prof. Retna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.